Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya dari kelas A Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saya di sini ingin menjawab tugas UTS saya dari Ibu Ani. Nah, oke, langsung saja saya mulai. Untuk nomor satu itu jawabannya tentang komponen komunikasi dalam konteks pendidikan itu ada komponen utama proses komunikasi itu ada 6, yaitu komunikator. Komunikator itu pihak yang menyampaikan pesan dalam pendidikan, kayak biasanya guru, instruktur atau narasumber seperti itu. Lalu kedua ada pesan, isi komunikasi, kayak berupa informasi, gagasan atau materi tertentu yang ingin disampaikan kepada penerima. Lalu ada ketiga ada saluran atau media, kayak media wahana yang dipakai untuk mengirim pesan seperti lisan ataupun tulisan ataupun gambar ataupun itu slide, video atau papan tulis seperti itu. Lalu ada keempat ada komunikan pihak yang menerima pesan dan menafsirkannya dalam kelas. Komunikan adalah siswa. Lalu kelima ada feedback. Feedback kayak tanggapan penerima terhadap pesan, bisa berupa jawaban, mimik wajah atau tindakan yang menunjukkan pemahaman. Lalu keenam ada noise. Noise itu kayak atau gangguan lah, segala sesuatu yang menghambat kelancaran proses komunikasi baik fisik, psikologis maupun semantik. Lalu ada penerapan dalam pembelajaran kelas. Contohnya itu kayak komunikator itu kayak guru yang menjelaskan materi baru. Lalu ada pesan itu kayak penjelasan mengenai konsep pelajaran tertentu, misalnya kayak sistem pernapasan manusia. Lalu ada saluran itu kayak cara penyampaian secara lisan, mau dibantu media seperti kayak slide atau gambar, organ tubuh kayak gitu. Lalu ada komunikan kayak siswa yang mendengarkan dan memproses materi seperti itu. Lalu feedback itu kayak guru menerima pertanyaan siswa, kayak melihat reaksi mereka atau memberikan kuis singkat seperti itu. Lalu ada noise itu kayak kelas yang bising. Lalu ada alat peraga yang kurang jelas atau siswa yang kurang fokus seperti itu. Lalu untuk nomor 2 itu tujuan dan fungsi komunikasi sosial itu apa sih? Kayak tujuan utamanya itu tujuan komunikasi sosial adalah membangun hubungan sosial yang sehat, menciptakan pemahaman bersama dan menjaga keteraturan kehidupan masyarakat seperti itu. Lalu ada fungsi utama komunikasi sosial ada 4 ya. Ada fungsi informatif, memberikan informasi agar kayak masyarakat itu mengetahui suatu hal seperti itu. Lalu ada fungsi persuasif itu kayak mempengaruhi sikap atau tindakan masyarakat seperti itu. Lalu ada ketiga itu ada fungsi sosialisasi, mengajarkan nilai, norma dan budaya yang berlaku. Lalu ada yang fungsi kontrol sosial, itu kayak mengarahkan dan membimbing perilaku sosial sesuai aturan. Lalu contohnya itu apa sih dalam pendidikan masyarakat? Contohnya itu fungsi persuasif kayak tampak pada kampanye kesehatan, kayak ayo vaksin, kayak melalui poster dan penyuluhan begitu. Masyarakat didorong kayak mengubah perilaku menjadi lebih sehat seperti itu. Nah, itu komunikasi ini kayak menghambat pesan mudah dipahami dan memotivasi masyarakat untuk bertindak. Lalu untuk nomor 3 itu tentang komunikasi intrapersonal dan pentingnya gitu. Kayak perbedaan dua jenis komunikasi intrapersonal itu kayak proses komunikasi dalam diri sendiri
seperti berpikir, merenung atau menilai atau memotivasi diri begitu. Lalu ada komunikasi interpersonal, itu kayak komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Mengapa sih interpersonal penting dalam pendidikan? Alasannya itu karena komunikasi intrapersonal membantu siswa terus mengenali kemampuan dan kelemahan diri begitu, lalu mengatur emosi saat belajar, lalu mengembangkan motivasi internal, lalu mempertajam fokus dan konsentrasi, lalu memecahkan masalah secara lebih terarah gitu. Terus contohnya apa sih, kayak contohnya itu seorang siswa yang merasa bingung berkata dalam hatinya itu kayak, aku kurang paham bagian ini nih, aku harus ulangi atau tanya guru nanti, seperti itu. Kayak itu begitu. Kayak terus komunikasi interpersonal itu seperti ini membuat siswa lebih siap memahami pelajaran dan berani mengambil langkah penyelesaian. Lalu nomor 4 jawabannya kayak kualitas komunikasi itu interpersonal ya. Pentingnya komunikasi interpersonal sangat efektif. Kayak komunikasi interpersonal yang baik ini diperlukan untuk membangun hubungan sosial yang sehat, menghindari kesalahpahaman serta memudahkan kerjasama dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari, seperti itu. Lalu kayak 3 kualitas utama itu apa sih, ada apa aja dalam itu? Yang pertama itu ada empati, memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Lalu 2 ada active listening, kayak mendengar dengan penuh perhatian tanpa mengganggu, seperti itu. Lalu ketiga ada keterbukaan, kayak jujur apa adanya serta mau menerima saran atau kritik. Lalu untuk contohnya itu contoh empati dalam konseling pendidikan, ada seorang konselor menghadapi siswa yang mengalami penurunan nilai. Kayak dengan empati konselor memperlihatkan kepedulian, kayak saya paham kondisi kamu berat ini, terus boleh kamu ceritakan enggak apa yang ngebuat kamu kesulitan gitu, kita cari solusinya sama-sama gitu. Empati ini membuat siswa kayak ngerasa aman, sehingga komunikasi berjalan terbuka dan solusi lebih mudah ditemukan. Lalu nomor 5 itu jawabannya itu komunikasi kelompok itu kayak proses pertukaran informasi dalam kelompok yang terdiri dari beberapa orang dengan tujuan tertentu. Terus komunikasi ini berbeda dari komunikasi interpersonal karena melibatkan lebih banyak orang, seperti itu. Jadi pandangan lebih beragam. Lalu pengambilan keputusan juga membutuhkan diskusi, seperti itu. Lalu kayak dinamika kelompok juga, kayak peran kepemimpinan, pengaruh lebih kompleks aja gitu, seperti itu. Lalu komunikasi kelompok ini penting untuk kerjasama, untuk kayak pemecahan masalah secara bersama dan mencapai tujuan yang nggak dapat dilakukan sendiri, seperti itu. Oke, mungkin segitu saja, mohon maaf kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,